Alhamdulillah ala ni'matil ijtima' fi hadhihi al-lailah al-ijtima' fi istima' qissatil Isra wal Mi'raj. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal-khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Amma ba'd. Para hadirin hadirat, para jamaah Masjid Jannatul Firdaus, jamaah penyelenggara Al-Isra wal Mi'raj di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus ustadzina wa syekhina Al-Qari'in Najib, orang tua kita Al-Wali Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andus Hasan Basri rahimahullah ta'ala, menafa'ana bi ulumi fid dharain amin, atallahu baqa'ah fi sihhatin wa afiyatir rahmatika ya arhamar rahimin. Seluruh yang hadir, para penyelenggara, panitia, semoga acara ini, Isra Mi'raj ini bukan menjadi Isra Mi'raj terakhir yang kita hadiri. Mudah-mudahan tahun ini, tahun depan, tahun depannya lagi, kita masih selalu diberikan oleh Allah kesempatan menikmati dan mendalami daripada lautan hikmah Isra Mi'raj dan bersama Allah. Alhamdulillah, kita seperti pada umumnya dan biasanya di sini saya tidak berceramah, saya hanya membaca kitab dan menjelaskan sedikit yang berkaitan dan yang berhubungan dengan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang pertama ingin kami sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sayyidul khalaik, pemimpin para makhluk. Tentu menjadi makhluk terbaik berarti beliau menjadi sumber, menjadi contoh, menjadi sumber segala yang mengandung keutamaan dan maziat. Beliau adalah gudangnya ilmu, beliau adalah gudangnya kebaikan, beliau adalah lautan ma'rifat, dan segala hal-hal yang istimewa dalam diri manusia-manusia pasti kembalinya dan rujukannya dan contohnya dan figur utamanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua para nabi pastinya mengambil daripada lautan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah saya bisa menarik kesimpulan, karena beliau adalah terbaik dari segala yang terbaik. Tentu membahas yang berhubungan dengan beliau adalah sesuatu yang sangat luas, mengandung hikmah yang begitu banyak yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu dan kita uraikan satu persatu. Dan beliau baginda Rasulullah SAW, sebagaimana dalam ayat telah dibacakan oleh orang tua kita tadi, yang menjadi nasun sharih, menjadi nas yang jelas, yang qat'i tentang Isra dan besar Muhammad SAW, yang diawali dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sebagaimana yang kita ketahui, subhanalladzi, maha suci Allah, ay tabarra'a an-syari' min sayri abdihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah artinya dalam perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak ada yang memperjalankan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika mengatakan subhana maha suci Allah berarti tabarra'a an-syari'. Tidak ada yang memperjalankan Nabi Muhammad kecuali Allah. Dia sendiri yang memperjalankan. Tidak ada satupun makhluk yang ikut berpartisipasi dalam memperjalankan Nabi Muhammad. Murni adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi asra, subhanalladzi asra, yang memperjalankan bi'abdihi, hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan ay juz'un qalil minal lail, sebagian sedikit dari waktu malam. Bukan semalam suntuk, tapi hanya juz'un qalil, sebagian yang sedikit dari waktu malam. Dalam kitab dikatakan ada yang mengatakan 2 jam, ada yang mengatakan 1 jam, ada yang mengatakan 3 jam. Artinya perjalanan di waktu malam itu hanya burhatun minal lail, secuil, sikit di waktu pagi. Tetapi perjalanan yang sebentar itu tapi mengandung lautan hikmah yang begitu dalam. Sinampe ini gajah bonena. Ucapannya singkat tapi maknanya padat. Perjalanannya sebentar tapi kandungannya sampai sekarang. Bonena kena maknanya. Isinya sampai sekarang. Itu daripada Isra wa Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, daripada masjidil haram. Masjidil haram afdalul masjid, paling afdalnya masjid. Masjidil haram daripada masjidil haram. Sebagian ulama mengatakan di tanah haram. Beliau memulai daripada Isra dari tanah haram. Sebagian lagi mengatakan daripada Hijr Ismail. Ada yang mengatakan lagi daripada rumahnya Ummu Hani binti Abdul Muttalib. Begitu daripada yang dijelaskan. Akan tetapi secara umum beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, atau disebut dengan Baitul Maqdis, sampai ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ay al-abad, masjid yang paling jauh yang dikunjungi di masa itu. La tushaddu rihal illa thalathati masajid. Kalau ingin mencari fadilah, keutamaan salat di satu masjid, maka yang paling utama kita kunjungi adalah Masjidil Haram. Kemudian Masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi. Kemudian Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa terletak di negeri Syam, atau sekarang disebut dengan Palestina. Karena negeri Syam mencakup wilayah Jordan, Urdun, mencakup Syria, Damaskus, mencakup Lebanon, Beirut, mencakup Palestina, negeri Syam. Para ulama membahas apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, al-hikmah bi Isra'ihi sallallahu alaihi wasallam ila al-Masjidil Aqsa.
kenapa Nabi Muhammad SAW itu, apa hikmahnya Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ketika Isra? Kenapa tidak langsung ke langit? Kenapa? Apa hikmah yang terkandung dari memperjalankan Rasulullah SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Yang pertama, kata ulama, seperti yang dijelaskan di dalam tafsir, al-hikmah fi Isra'ihi sallallahu alaihi wasallam ila Baitul Maqdis. Hikmahnya diperjalankannya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, liyahsula lahul 'urud ila as-sama' mustawiyan min ghairi ta'rij, supaya menghasilkan mi'raj, terangkatnya Rasulullah ke langit itu mustawiyan, tinggal lurus saja naik tanpa harus berbelok-belok. Karena kita ketahui, kata ulama, diriwayatkan oleh Ka'ab, anna babas sama, sungguh pintu langit, alladhi yuqal mas'adul malaika, alladhi yuqalu lahu mas'adul malaika, pintu langit yang disebut dengan sebutan mas'adul malaika, tempat naiknya para malaikat, naik turunnya, itu yuqabilu Baitul Maqdis, berhadapan dengan Baitul Maqdis. Jadi punan joni naik tenamo, joni naik tenamo namirin naik, langsung lurus naik di atas, langsung lurus, tidak kesana. Karena dikatakan mas'adul malaikat, tempat turunnya para malaikat itu berhadapan di bumi ini adalah Baitul Maqdis. Berangkat dari Arab ke Masjidil Aqsa, ketika selesai di situ langsung diangkat langsung sejajar dengan tempat naik turunnya para malaikat. Jadi tidak mau nanti selesai lurus maminani. Itu pendapat yang pertama. Wa huwa aqrabu minal ardi ila sama, tanah tempat yang paling dekat di bumi ini ke langit dunia adalah Baitul Maqdis. Nah, gimana caranya kok bisa diukur? Kamu dijelaskan di tafsir. Jadi kalau berapa bisa lebih dekat di sana langit, tanahnya di sana lebih dekat ke langit dibanding yang lain. Allahu a'lam bagaimana caranya. Ini penjelasan para ulama seperti itu. Yang kedua, kenapa hikmah Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Asal yang kedua, An-Syam, negeri Syam, seperti tadi yang saya sudah sebutkan, negeri Syam itu hiratullah ta'ala min ardi, termasuk tanah yang ada di bumi ini yang menjadi pilihan Allah. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis yang sahih, bahwasanya fahiya afdalul ardi ba'dal haramain asy-syarifain. Negeri Syam, Baitul Maqdis, Masjid Aqsa, di sana tanahnya negeri Syam adalah tanah yang paling afdal setelah dua tanah haram Makkah Madinah. Itu hikmah kedua, maka diperjalankan dari nomor Riyadh menuju nomor Kuwait. Tanah di nomor 2. Nah, afdalul arba adalah haramain. Ketiga, kata ulama, hikmah Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, al-hikmatu fi dzalika li'idharil haqq 'ala man 'ala, untuk menampakkan kebenaran terhadap orang yang menentang perjalanan Isra Mi'raj besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu law urija bihi min Makkah ila sama, kata ulama dalam tafsir, kalau Nabi itu langsung diangkat dari Mekah ke langit,
lam yajid li mu'anidihi sabilan ilal idah, maka tidak bisa menemukan jalan untuk menerangkan dan menjelaskan bukti kepada orang yang menentang daripada Isra Mi'raj. Karena tidak ada satupun orang musyrik Mekah ataupun kita ini yang pernah ke langit. Guna tanya batu dari langit ketujuh kelewati. Tidak bisa orang tanya, orang tidak percaya. Karena tidak ada orang pernah ke langit. Tapi ketika berangkat ke Isra, orang lain tidak percaya karena sebentar sekali kembali lagi. Kemudian orang yang pernah ke sana banyak di antara kaum yang ada di Mekah pernah ke Palestina, sehingga mereka berdialog, bertanya apa buktinya, apa tandanya, apa alumnya. Lalu Nabi jelaskan, ketika yang ditanyakan itu benar, apa yang disampaikan Nabi yang ditanyakan mereka sesuai dengan ciri yang ada di Baitul Maqdis, lazimah tasdiqu, maka wajib membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Karena buktinya betul. Karena Nabi sebelumnya tidak pernah ke Palestina. Sedangkan kaumnya pernah ada yang sudah ke sana. Ketika Nabi mengatakan saya Isra ke sana, orang tanya yang pernah ke sana, apa buktinya? Dijelaskan oleh Nabi. Tentu dengan pelantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ketika dikatakan tanya berapa tiangnya mesti berapa, Nabi ke sana kena main tiang. Dan kita yang ada di sini pengajian belum tentu semua yang hadir tiap minggu di hadir pengajian, belum tentu yang hadir tahu berapa jumlah AC di sini. Siapa jumlah AC? Nah, padahal kalau belum ada 5 waktu jemaah. Karena tujuan ke sini bukan begitu. Tapi karena ini harus benar dan itu harus dijelaskan, maka diperlihatkanlah apa yang jauh tapi kekuasaan Allah menjadi dekat dan dilihat oleh Rasulullah SAW. Mereka Islam menelitikan semua. Nah, karena kalau buktinya ciri-cirinya betul, nah, orang yang berakal akan harus menerima karena apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sudah benar. Kalau orang sudah berita Isra sudah percaya, maka pasti setelahnya harus lebih dipercaya lagi. Karena cocok yang pertama dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sudah betul, berarti setelahnya wajib untuk dibenarkan karena cerita yang pertama Isra-nya sudah betul. Ciri-cirinya subhanallah, la ilaha illallah. Dan sebagaimana yang telah kita jelaskan di dalam kitab Al-Anwarul Badi min Isra wa Mi'raj Khairil Bari, dikarang oleh salah seorang ulama al-muhadditsin, seorang ahli hadis dari tanah haram Mekah Madinah, almarhum al-alimul alama Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki rahimahullah ta'ala, nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perjalanan Isra Mi'raj, dari perjalanan Isra, di perjalanannya beliau banyak hal yang diperlihatkan dan dilihat oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Nabi SAW ketika beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau melihat marra ala Musa alaihi salam wa huwa yusalli fi qabrihi indal kafibil ahmar. Ketika Nabi diperjalankan, beliau melihat Nabi Musa alaihi salatu wassalam sholat di kuburnya. Sini Nabi Musa sampai kubur. Kulit itu sampai di kubur. Bukan taklif, karena darul taklif di dunia itu kebiasaan. Karena para nabi hidup di alam itu, hidup dalam rahmat Allah, hidup di alamnya. Innal ard harrama 'ala al-ard an ta'kula ajsad al-anbiya.
Bumi haram memakan menyentuh jasad para nabi. Jangan para nabi, penghafal Quran aja, kalau mati insya Allah utuh jasadnya. Yang azan istiqomah 5 waktu ikhlas karena Allah pun juga tidak akan disentuh tanah oleh jasadnya. Yang mati syahid demikian, orang alim demikian, ahli Quran demikian. La ta'kulul abdu ajsadan min nabi, tidak akan dimakan disentuh jasadnya orang yang disebut dengan nabi dan rasul. Wala li'alimin, orang alim pun tidak. Wala li syahidi qatli mu'tarati, orang yang mati syahid di jalan Allah pun tidak dimakan. Kemudian wa qari'il Quran, membaca Quran, mengamalkan, hafal dan lain sebagainya. Wa adzanin li ilahi mujril falaki, orang yang ada istiqamah di masjid lillahi ta'ala. Andaikan orang tahu fadilahnya azan, maka orang akan berkelahi berlomba-lomba azan. Ini si Badi yang mau berkelahi. Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu ketika Nabi Isra melihat Nabi Musa sholat di kubur, sholat di kubur. Apakah selain Nabi Musa adakah orang lain yang pernah dalam sejarah, dalam kitab dijelaskan ada orang yang sholat di kuburnya? Ada. Seorang tabi'in bernama Thabit bin Aslam al-Bunani, meninggal tahun 127 Hijriah, berumur 86 tahun. Seorang tabi'in, murid sahabat, muridnya sahabat Anas bin Malik. Dia bermurid kepada Anas bin Malik 40 tahun sama Anas bin Malik. 40 tahun sama Anas bin Malik. Namanya Thabit bin Aslam al-Bunani, berumur 86 tahun. Thabit bin Aslam al-Bunani, beliau di dalam kitab dijelaskan min a'bad ahli Basrah, orang yang paling banyak ibadahnya di kota Basrah. Thabit al-Bunani, dia itu selama 50 tahun qiyamul lail tidak pernah setiap habis sholat qiyamul lail, selama 50 tahun tidak putus qiyamul lailnya. Setiap habis sholat qiyamul lail dia hanya doanya ini. Apa doanya? Allahumma in kunta a'taita ahadan min khalqika as-salah fi qabrihi fa'ataniha. Allahumma, ya Allah, in kunta, jika engkau ya Allah, a'taita, memberikan, ahadan, seseorang makhlukmu, min khalqika, daripada makhlukmu, engkau memberikan kepada salah seorang makhlukmu as-salat, salat, fi qabrihi, dalam kuburnya, fa'ataniha, berikan juga kepada saya. Jadi dia doa anak yang mulai 50 tahun senangnya salat. Jadi dia selalu sedih kalau mati ketika mengutus tambah. Jadi dari senangnya sholat sampai-sampai dia memikirkan kalau saya mati ketika mengutus tambah. Itu kesenangannya. Sehingga beliau mengatakan kabatus sholat isrin sana wa tana'amtu biha isrin sana. Saya berjuang mencari nikmatnya sholat itu 20 tahun. Dan saya menikmati nikmatnya sholat itu 20 tahun. 20 tahun aku pelajari gue yang jangan sampai 20 tahun saya mencari nikmatnya sholat. Pas saya wamalkan adabnya, zahirnya, hakikinya, sunnahnya, adabnya, rukun-rukunnya, pelajari semua bagaimana caranya dapat intinya sholat, nikmatnya sholat. Aku berjuang 20 tahun mencari kenikmatan sholat dan aku menemukannya, aku nikmati selama 20 tahun berikutnya. Sehingga dari senangnya sholat, beliau berdoa selama qiyamul lailnya 50 tahun, tak panjang doanya, dia hanya berdoa, Allahumma in kunta a'taita ahadan min khalqika as-salah fi qabrihi fa'ataniha. Ya Allah, jika engkau memberikan seorang hambamu dalam kuburnya dia mengerjakan sholat, maka berikan juga kepada saya.
Bagaimana hasilnya? Betul apa tidak? Dijelaskan. Ketika beliau Sabit Al-Bunani menjelang wafat, wa huwa fil maut, niat di anak-anak pakai la ilaha illallah. Kemudian beliau istaka rahimahullahu ainahu min kasratil buka. Beliau Sabit Al-Bunani mengeluhkan matanya. Ini matanya tidak berhenti menangis. Jadi hampir-hampir saja matanya kadat ainuhu tadhhab. Hampir saja matanya ini tidak bisa melihat karena seringnya menangis. Datang kepada dokter, kata dokter bisa jamin, saya jamin sembuh mata tak, kecuali satu hal kita amalkan. Nah karena apa? La terkijati menangis lagi. Itu jawabannya. Kalau berhenti menangis, insya Allah sembuh mata. La terkijati menangis. Apa jawabannya beliau ketika dokternya mengatakan demikian? Nah karena ma khaira fi ainin la tabki, tidak ada bagusnya mata yang tidak pernah menangis kepada Allah. Jadi nama mata yang dari gaya dari matanya dari kaki ngatu. Tidak ada baiknya mata jika mata tidak pernah dipakai menangis kepada Allah. Ma khaira fi ainin la tabki, tidak ada bagusnya mata yang tidak pernah menangis kepada Allah. Ya, tidak tahu tidak dengar benar. Sedangkan yang bisa memadamkan api neraka itu adalah tetesan air mata kepada Allah. Ketika dokter mengatakan makin mari marata, ketika rugi pun. Nah karena la khair ma khair fi aini la tabki wa aba ayu ala. Dia tidak mau diobati. Jangan kalau itu syaratnya saya sembuh mata, jangan diobati malah. Dia begini terus. Subhanallah. Ketika beliau meninggal, masukkan ke kubur, toboi kuburuna, sawaina alaihi turab, kami ratakan tanah yang sudah di atas makamnya. Saqatat lagi. Ada satu batu penyangga daripada makamnya itu gugur jatuh. Era toko esai batu itu gugur, hilang bergeser dari tempatnya. Sehingga ketika itu dilihat, Fa'idha ana bihi yusalli bil qabri, ternyata dilihat beliau sholat di dalam. Sampai akhirnya orang kan anak begini, tutup. Tak mau dibuka fitnah, tutup selesai. Lapor kepada keluarga. Nah, apa malah? Karena yang mulai 50 sana 50 tahun dia mulai tidak pernah berhenti, dia mulai 50 tahun dan dia hanya berdoa. Setiap malam habis dia mulai, Allahumma in kunta a'taita ahadan min khalqika as-salah fa'ataniya. Ya Allah, jika kau memberikan satu pun makhlukmu di dunia yang telah meninggal salat di kuburnya, maka berikan saya juga. Dan ini beliau ini kata Imam Ahmad bin Hanbal, Sabit Al-Bunani itu adalah lebih siqah, lebih terpercaya dalam periwayatannya melebihi Qatadah bin Da'am as-Sulusi seorang tadi. Kata Imam Ahmad. Berarti bukan orang sembarangan. 40 tahun saya dan Anas bin Malik. Dan beliau ya sudah ya Quran beliau baca Quran malam, siang, pagi, siang, malam, Quran. Wa yasumud da'an, dan puasa sepanjang tahun. Terbagi itu kecuali yang diharamkan. Puasa sepanjang tahun kecuali waktu yang diharamkan, seperti ayam tasyrik. 10 Syawal, 10 Dzulhijjah, hari lebaran tanggal 10, tanggal 1 Syawal. Ini sisana. Sumud dah. Waya kumul 50 tahun. Iqamah puasa sepanjang tahun. Lalu dia apa? Ngaji Quran siang malam, lail wa nahar ngaji Quran. Sehingga beliau mengatakan apa? As-salat khidmatullah fil ardh. Salat itu adalah pelayanan khidmat kepada Allah di bumi. Jadi orang yang tidak pernah menundukkan kepalanya bersujud di saat salat berarti dia tidak pernah khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini para ulama Islam bilang ya sembahyang. Makanya para ulama kita dulu ya senangnya salat. Sehingga beliau mengatakan law alimallahu syai'an afdhala min as-salat ma qala fanadatul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Seandainya ada sesuatu yang lebih afdal, lebih baik daripada sholat setelah orang bersyahadat,
maka Allah tidak akan mengatakan dalam Al-Quran, fanadatul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ketika para malaikat itu menyeru kepadanya, dia sedang sholat di mihrabnya. Berarti sholat. Sembahyang. Subhanallah, la ilaha illallah. Nabi Musa dilihat oleh Rasulullah sholat. Nah, kita ini yang harus kita cari. Karena orang yang ingin sholat tetap seperti pada kebiasaannya di alam barzah, tetap dalam kebaikan, adalah orang yang melazimi kebaikan di saat hidup di dunia. Setelah sembahyang hari ini, saat tidak pernah sembahyang nama. Maka carilah sholat itu selama kita di dunia sebelum sholat yang mencari kita. Bila sholat yang sudah mencari kita, artinya sembahyang jenah. Carilah sholat sebelum sholat yang mencari kita. Aku udah sampai di goyang sholat jenazah itu. Subhanallah, la ilaha illallah. Ini dari yang dilihat ini pertama satu. Nabi Musa alaihissalatu wassalam dia sholat. Jadi kita tahu seluruh para nabi kesenangannya adalah sholat. Kalau tanya orang, aduh di surah ini apa hikmah? Ya sembah. 1 bulan setiap mesin hadiri Islam raya tidak sama ya. Karena jawaban ini kan hadir mesin berapa ini hadir Islam raya jainan hadir mesin ini Batang Nas Firdaus Join hadir itu lebih jain hadir Islam raya daripada sampai Al-Isra wal Mi'raj as-salat. Sedangkan maulid Nabi Muhammad adalah akhlakul hasanah. Jadi kalau maulid akhlak, kalau Isra sembahyang. Jadi punten amal kami dua-duanya, salat dan akhlak baik, surga. Kalau hadir maulid akhlak, kalau hadir Isra sembahyang. Kalau orang hadir maulid berarti akhlaknya Nabi yang harus ditekankan. Kalau hadir Isra Mi'raj berarti kesenangan sholatnya Nabi yang harus ditransfer dalam diri kita. Bagaimana yu'ilat turatu aini bisolah itu bisa beralih kepada hati kita sehingga kita hidup bisa juga merasakan anyaman nasabaya seperti yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Masruq ibnil Adza al-Kufi, seorang tabi'in Masruq al-Kufi. Beliau Imam Masruq, imra'atuh, istrinya. Apa nakana bainina? Nakana Masruq, saya sampai kasihan itu suami. Karena bainina itu suamiku Masruq. Tidak ada hari di waktu pagi illa wasaqahu muntaqifatani min tulil qiyam fil lail. Tidak ada mamin yaumin asra, tidak ada satu hari pun datang di waktu pagi kecuali suamiku Masruq kakinya betisnya dua-duanya bengkak dari namanya berdiri sholat di waktu malam. Ini istrinya. Nah, ini istrinya beliau yang mengatakan, ini bukan biasanya istri itu paling tahu kekurangan suami. Ini beliau menyaksikan sampai-sampai dari saldonas sambayang Masruq sehingga punah kalam mafaroga min sholat dia dari sambayang yazbufu kama yazbul ba'ir, dia akan letih dodo meletakkan badannya seperti capeknya onta membawa barang-barang. Dodo sambayang saya jadi sambayang dari lamanya sholat bintul qiyam, dari lamanya berdiri di waktu malam. Masruq ibnul Adza al-Kufi. Subhanallah. Jadi inilah yang perlu kita hadirkan di dalam diri kita. Kiboyai makna sholat dalam diri kita. Mudah-mudahan acara Isra Mi'raj diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya tidak akan berpanjang. Mudah-mudahan kamu tidak dulu. Sebenarnya intinya puna bagi ini sampaikan apalagi dari pinang supaya semua kamar sabit dan gunanya. Yang kedua doanya Allahumma in kunta a'taita ahada min khalqika as-salat bi qabri fa'ataniha. Ya Allah, kalau kau kasih orang bisa sholat dalam kuburnya saat itu, di kamar yang besar beli doa lagi kena sampai.
Allahumma ikut a'taita ada minal. Nah ini Sabit dan Bunani, salah satu kisah yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Maka beliau mengatakan dalam satu keterangan beliau mengatakan la yusamma 'abidun 'abidan wa in kana fihi kullu khaslatin minal khair hatta takuna fi hadanil khaslatan as-shaum was shalah. Orang tidak akan disebut ahli ibadah meskipun dia sudah mengumpulkan seluruh kebaikan sampai dia memiliki dua hal ini dalam dirinya. Apa dua hal itu? Salat dan puasa. Meskipun kebaikanmu sudah banyak, tidak akan disebut ahli ibadah sampai dalam dirimu terdapat dua hal. Apa? Senang sholat, senang puasa. Terutama senang sholat fardu, senang sholat, senang puasa Ramadan. Itu tahu namanya puasa Sunday dan tidak puasa Ramadan. Puasa Arafah Bu ya. 1 tahun kemarin dan 1 tahun yang lalu ya ampun, berarti tidak usah bayar dia pun itu tahun ini. Tinggal menunggu puasa Arafah. Itu tidak mahal. Menurut kepala. Al-Fard tidak ada sebenarnya yang itu kalau kita melalaikan yang fardu. Dahulukan yang fardu semua sunnah, kemudian sunnah. Man tahawana bil adab man tahawana bil adab uqiba bi hirmanis sunnah. Orang yang mengentengkan tata krama maka dia akan terhalangi daripada sunnah. Wa man tahawana bis sunnah tahawana bil faraid. Orang yang mengentengkan sunnah akan mengentengkan fardu. Wa man tahawana bil faraid uqiba bi hirmanil ma'rifah. Orang yang terhalang daripada mengerjakan fardu maka dia terhalang ma'rifat kepada Allah SWT. Sehingga dia hidup tidak akan memahami ayat Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka. Sembahlah Tuhanmu, ibadahlah kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, hingga keyakinan datang kepadamu. Orang ulama mengatakan apa makna yakin di situ? Para ulama mengatakan yakin di situ adalah kematian. Sembahlah Allah sampai keyakinan itu datangnya itu kematian. Sebagian ulama tafsir lagi mengatakan yang dimaksud yakin di situ adalah ma'rifat kepada Allah. Atau di dalam kitab hadis ada al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini ada bermanfaatnya. Hadir insyaallah panjang umur, hadir sehat walafiat. Mudah-mudahan ya Allah berikanlah kami yang hadir ini ya Allah